Ada di situ begitu tuh. Masalahnya ini di kompleks ini yang kita cerita, jadi kita takut. Hanya bertatapan, terus dia ngomong begini, dia bilang begini, dia marah begitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sutriani Aulia. Hari ini menghadirkan kembali narasumber, yaitu Mbak Hilda, yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang dialaminya sendiri. Nah teman-teman, kita temui narasumber ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita apa hari ini, Mbak? Saya akan bercerita tentang ada tamu saya yang datang berkunjung ke rumah, tapi dia mempunyai indera keenam. Jadi dia bisa lihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Oke. Tangkis mit. Terus dia datang bertamu ke rumah. Malam itu kan kita mau bikin acara di rumah. Setelah itu dia datang sama iparku, adik ipar saya, dia datang sama-sama dia. Tapi begitu dia masuk, dia langsung ke dekat di samping rumah, kan ada pohon mangga itu. Dia ke samping rumah, terus dia mengintip, dia lihat orang yang jalan dari arah sana. Tapi kan memang itu di sini dulu katanya dulu waktu belum dijadikan kayak perumahan, memang di ujung sana itu kayak orang sering kasih turun apa namanya? Sajen kayak pisang, apa namanya? Ini yang biasa orang bikin ini daun sirih, buah sirih, ya, buah sirih, pisang. Di sebelumnya itu waktu dibangun perumahan ada katanya pohon besar di ujung sekitar rumah saya. Terus saya tanya orang sekitar sini. Setelah dia cerita ini sepupunya iparku, adik iparku, dia ngintip, terus dia lihat dari arah dari sana, dia lihat orang kayak pakai kebaya, terus dia pakai kain panjang begitu, terus dia bawa kayak baki, dia arah dari ujung kanal, jadi dia arah dari sana, dia lihat, dia bilang, ih ada orang saya lihat pakai baju kebaya. Terus dia cepol-cepol gitu rambutnya. Terus dia bilang, saya ngomong begini, di mana? Tapi saya sempat juga pas itu malam Jumat. Jadi saya juga ngomong balik ke dia tunjuk, dia bilang daerah situ. Jadi saya lihat ke dia bilang mana? Dia bilang ada daerah situ. Tapi dia bawa kayak, saya lihat itu kalau saya tidak salah kayak tulang-tulang di nampannya itu. Oh iya. Dia bawa kayak tulang. Baru dia mengarah ke dekat rumah saya yang ada pohon mangga itu. Pas dulu tuh kan di dekat rumahku itu kan ada kayak balai-balai gitu, kayak orang bikin tempat-tempat duduk. Jadi dia katanya pergi ke situ, terus dia menoleh ke arah itu namanya Kiki. Dia langsung dia bilang dia kayaknya marah karena mungkin dia dilihat. Iya, ditembus dia kan makhluk halus. Jadi setelah itu katanya itu tulang-tulangnya dia buang ke got di samping rumah. Terus dia ditegur sama ini si Kiki. Begini, apa itu yang dia buang? Tulang-tulang. Nggak lama begitu, ini si Kiki ini lari masuk ke dalam rumah saya, ke rumahku. Dia masuk ke dalam. Terus tanganku dingin. Terus dia lari ke dalam rumah. Terus dia bilang begini, tadi ada saya lihat itu di samping rumah, dia pakai baju kebaya, terus dia cepol rambutnya, dia pakai kain panjang batik. Dia lihat begitu, terus saya bilang begini, di mana? Di samping rumah. Terus dia lihat ada kayak lilin pisang. Penglihatannya ini si Kiki ini, penglihatannya dia lihat lilin, dia lihat pisang kayak sesajen begitu. Dia balik begitu, penglihatannya ada sesajen di samping rumah. Terus saya ngomong begini, nggak pernah ada begitu di sini. Dia bilang
ada saya lihat. Tapi itu katanya itu orang yang tadi yang dilihat itu, yang bawa sesajen itu, dia di depan rumahku, terus di depan rumahku. Dia lihat, dia ketemu matanya itu ini makhluk ini, sama ini si Kiki ini, sama-sama bertatapan. Terus dia bilang, begitu katanya. Dia bilang begini, dia marah. Terus dia bilang ini, terus ini anu. Terus ini dia bilang, terus dia bilang, sebentar dia ngomong begitu, dia ngomong langsung, dia bilang begini, dia ngomong begitu, terus dia katanya bertatapan matanya, katanya ini si makhluk ini dengan matanya si Kiki ini bertatapan, dia lama katanya bertatapan, terus dia ngomong begini, dia bilang begini, dia marah begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus sambil dia bertatapan lama, penglihatannya ini si Kiki, dia lihat, tapi ini katanya ini si Kiki ini tuh dilihat, tapi dia nggak bisa tembus masuk, katanya dibilang ini rumahmu juga, kayaknya nggak bisa masuk ini makhluk ke dalam rumah. Dia bilang saya lihat dia cuma di luar itu, dia cuma ngintip-ngintip begini masuk, dia lihat begitu. Terus dia bilang begini, itu Kiki, tapi memang saya lihat itu anak dia begini-begini terus, dia lihat keluar kayak depan pintu. Iya, jadi dia bertatapan itu lama, dia yang marah, dia langsung pergi gitu. Apa? Terus dia bertatap-tatapan begitu. Terus ini dia selalu mau masuk tapi nggak bisa tembus, nggak bisa tembus masuk dalam rumahku. Terus dia bilang begini, itu anu, tapi tidak bisa tembus, nggak bisa tembus masuk. Dia bilang, oh ada mungkin juga ini anu tuh kayak pagar-pagarnya begitu, ada yang di iya. Terus bilang, kenapa nggak bisa masuk itu makhluk nggak bisa masuk, selalu dia ngomong begini tapi nggak bisa tembus masuk dalam rumahku. Iya, kayaknya mungkin di pagar-pagar begitu. Jadi sekalinya ini Kiki sudah jam 11 begitu, Kiki jam 11 dia lihat ini adik iparku, dia sudah mau pulang. Ternyata itu makhluk masih menunggu. Oh, ditunggu nih. Dia masih menunggu di depan rumahku. Dia masih menunggu depan rumahku. Terus dia ngomong begini sama itu iparku, adik iparku, bilang, masih ada itu orang yang tadi. Masih ada di situ begitu. Masalahnya ini di kompleks ini yang kita cerita, jadi kita takut. Terus dia bilang begini, masih ada tuh, masih ada tuh di itu yang tadi, toh. Ya katanya penglihatannya dia masih duduk di situ. Dia tunggu ini. Sampai di situ, di atas mobilnya ditarik rambutnya. Perasaannya itu dia naik itu makhluk tadi. Ya Allah, saya cerita baiknya. Itu makhluk itu tadi, dia tarik rambutnya itu Kiki. Di atas mobil. Jadi itu Kiki dia baca ayat kursi. Nah, foto itu ayat kursi saya baca. Kalau saya baca begitu dia lepas. Tapi kalau saya duduk baik-baik begitu kayak menghayal, dia tarik rambutku sampai dia ikuti di Minasa Upa. Dia ikuti pergi rumahnya di rumahnya adik iparku kan di situ nginap. Dia bilang di rumahnya adik iparku. Caca dia. Iya, jadi sekalinya pengen sampai di situ, di bawah itu dia teriak itu di bawah, pas di terasnya itu dia teriak nih. Kiki ini? Iya, dia teriak, dia bilang, aduh tolong, begitu tuh. Dia pegang kepalanya, rambutnya. Perasaannya dia ditarik sama penglihatannya, tapi ini yang lain kan nggak melihat. Iya. Ini iparku kan nggak melihat, nggak tembus, dia sendiri yang tembus. Mungkin maksudnya itu, kenapa kau lihat kak? Kenapa bisa kau lihat kak? Toh, mungkin ini marah, ini makhluk ini marah. Jadi sampai itu di terasnya itu kakakku, dia pegang terus rambutnya. Dia bilang, aduh. Dia tarik begitu turun, dia buka, nggak sempat dia buka pintu, dia ditarik sama itu makhluk. Ditarik rambutnya sampai ke bawah itu, nggak bisa tidur, diganggu terus sama ini yang makhluk ini diganggu. Jadi dia bilang begini, mau pergi rumahmu, kulihat gitu baik-baik yang makhluk itu. Jadi aku bilang begini,
ih kenapa bisa? Dia bilang nggak tahu, bisa saya aja yang lihat Ki. Jadi itu yang waktu nyetir dia itu, dia ambilkan mie godongan itu bawang. Oh iya. Dia ambilkan bawang, dikasih kukunya itu, dikasih kukunya di sininya, kuku kakinya. Baru dibacakan mie itu kayak ayat-ayat begitu. Dia sadar Ki? Lama baru bisa. Kuatnya dia? Iya, lama baru bisa baru bisa baik itu Kiki. Ya, tapi memang itu anak memang tembus karena dia pergi lagi ke rumahnya ini ponakanku, toh dia lihat begini, dia penglihatannya itu dilihat lagi makhluk yang tinggi sekali, penglihatannya begitu tembus gitu plafon. Di mana itu? Di daerah Barombong. Oh iya. Jadi dia masuk, kan ceritanya masuk rumah, jadi masuk besoknya begitu. Kita pindah di acara yang rumahnya ponakanku. Jadi dia masuk rumah, kan rumah baru ceritanya, rumah baru. Jadi pas itu di samping kamarnya itu ponakanku ada jalanan itu untuk satu orang tuh masuk jalan samping ceritanya. Iya. Oh iya. Dia bilang begini, dia bilang itu Kiki mau aku lagi begitu seperti di rumahku. Dia bilang, saya lihat gitu tingginya. Masa dia bilang begini, jadi semua lari keluar itu, ditinggalkan gitu Kiki karena kita nggak mau tuh, takut Ki. Dia bilang, dia makhluk tingginya, bayangkan itu penglihatannya tembus gitu kepalanya diseng sampai di atas plafon rumah. Dia bilang, ya Allah, tingginya orang, begitu langsung begini. Sekalinya pulang itu begitu juga. Jadi setiap itu dia jalan begini, dia lihat itu makhluk yang di jalan. Iya. Diikuti terus? Diikuti Ki dengan makhluk halus. Dia penglihatannya dia kayak jalan, kayak bagaimana? Maksudnya wujudnya itu apalagi itu makhluk? Iya, dia baru terakhir bedeng itu waktu dia mau dia ganti pakai baju bodoh penglihatannya dia pakai baju bodoh. Dia pakai baju bodoh, baru cantik begitu orang. Kan tidak seram gitu, tidak seram gitu. Yang itu yang waktu pertama itu, yang seram itu waktu dia tatapan matanya. Itu yang seram itu, karena dia bertatapan, tapi tidak bisa tembus masuk, karena dia mau selalu ganggu. Di situ memang di rumahku selalu mau diganggu, tapi penglihatannya ini Kiki tidak bisa masuk dalam rumahku. Ini makhluk tidak bisa melangkah, selalu dia begini tapi tidak bisa. Tapi bisanya itu ditunggu dia. Iya. Pintar tuh itu makhluknya. Iya. Terus ini hari Jumat ada mi datang itu ada lagi datang lucu-lucu tuh di depan rumahku. Iya. Terus datang ini temanku, dia ngomong begini, ada itu pernah saya tanam di situ di dekat dulu kan ada sumur begitu toh, langsung bilang begini, apa? Bilang ada itu, coba aku gali di situ. Langsung bilang begini, apa? Dia bilang, gali mau nanti aku lihat sendiri, tapi saya takut. Jadi tidak digali sampai sekarang? Dia bilang saya suamiku, dia ngomong begini, bilang, kencing misalnya kalau begitu dikencingin atau ambilkan ke air got toh, atau air garam juga biasa. Tapi katanya kalau kita kasih air kencing begitu tuh air seni enggak jadi. Enggak jadi. Siapa tahu muncul kembali. Ya Allah. Begitu deh cerita saya. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari Mbak Hilda. Ceritanya cukup menyeramkan juga. Menyeramkan. Sampai saya terbawa suasana. Iya. Ikutin terus konten-konten kami. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.